warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Mapau, mahasiswa PPG Darjat LPTK UIN Sumatera Utara Medan, angkatan pertama dengan nomor peserta 1208 15 000 855. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Rizky, sebelum kita mulai pelajaran, ya pimpin doanya dulu kawan-kawannya. Ya, silakan Ki. Semuanya, nah rapikan bajunya. Kalau ada yang keluar laki-laki, nah coba ada tali pinggang yang mungkin yang putus, nah ditengok-tengok dulu. Nah udah dirapikan itu. Rizky, Ajis galau nggak? Ah udah Ajis, udah dirapikan. Nah coba dulu di bawah meja diperhatikan tuh ada sampah apa enggak. Bawa, coba dulu. Nah, tasnya dirapikan tuh Jess, tasnya dirapikan tuh Jess. Ya, rapikan dulu Jess. Oke. Bapak absen dulu ya. Jadi kalau dipanggil jawab. Ahmad Zaiz. Juwita Anggrani. Alfa. Rizwan Syah. Ini kemana ini? Gak ada yang tahu? Gak tahu. Salsabila. Banyak apa ini? Gak tahu juga. Sabrina Fitri. Yulia Adha. Novi Amelia. Muhammad Adi Syah Putra. Dela Safira. Raihan Fajri. Nurhak Nikila. Ada yang tahu ini kemana? Ananda Rizky Pratama. Bunga Bilkis. Nashida. Rehan Dayani. Oke. Tidak ada yang apa ya? Dari surat nggak ada ya? Alfa semua ya. Oke, baik. Dibuka bukunya. Nah, buka bukunya. Hari ini kita belajar tentang khalifah. Tentang seorang khalifah di bumi. Oke, dibuka bukunya. Oke, lihat ke depan.
ini ada LKPD. Nah, nanti Bapak kasih untuk siap-siap pembahasan. Nah, jadi LKPD ini nanti tugas yang harus kamu laksanakan, kamu kerjakan, nanti harus dipresentasikan. Jadi sebelum itu kita membahas dulu materi hari ini. Oke? Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Ya, hari ini kita belajar tentang yang namanya khalifah. Aziz, dengarkan Bapak. Aziz, bereskan dulu bangkunya, Aziz. Biar nengok ke depan nanti. Bereskan sedikit, bereskan. Oke. Oke, yang pertama khalifah. Ya. Oke, ini pengertian dari khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah yaitu seorang yang memimpin bumi, menjaga bumi dan alam serta isinya. Kemudian Allah sangat mencintai pemimpin yang baik dan bijaksana dalam mengurus bumi. Nah, itu pengertian dari khalifah. Kemudian ada contoh-contoh dari khalifah. Nah, yang pertama, tengok ke depan. Yang pertama contoh khalifah. Contoh-contohnya, yang pertama menolong seseorang. Nah, kemudian apa lagi? Menjaga alam. Kemudian apa yang ketiga lagi? Ada yang tahu? Menjaga akal dan pikiran. Ada lagi? Belajar sampai akhir hayat. Ada lagi contohnya? Berperilaku adil. Nah, itulah contoh-contoh dari khalifah. Oke, ini ada pengertian khalifah. Apa itu khalifah? Yaitu seorang yang memimpin bumi, menjaga bumi dan alam serta isinya. Nah, Allah sangat mencintai pemimpin yang baik dan bijaksana dalam mengurus bumi. Oke, artinya seorang khalifah itu harus bersikap yang baik untuk menjadikan masyarakatnya menjadi lebih baik pula. Sama seperti pengertian yang di depan, yaitu menjaga alam, untuk memimpin bumi. Kemudian kalau seorang pemimpin itu menjaga alam dengan baik, maka masyarakat juga makmur. Kalau seandainya pemimpin itu baik, adil, sikap yang mencerminkan seorang pemimpin, maka Allah akan mencintai seorang pemimpin tersebut. Apabila sebaliknya, maka azab Allah sangat pedih. Kenapa? Jika seorang pemimpin berperilaku buruk, kemudian tidak adil dan bijaksana, maka Allah akan murka. Allah itu tidak suka orang-orang yang berperilaku buruk. Allah suka yang buruk atau yang bagus? Maka harus menjadi seorang khalifah nanti, maka harus berperilaku yang bagus. Nah, jadi di dalam ini pembahasan kita khalifah itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30. Apa bacaannya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu Allah itu sedang berdebat sama malaikat. Nah, ya, Allah tuh ingin menciptakan bumi, kemudian menciptakan menjadikan seorang khalifah di bumi itu. Nah, maka malaikat mendebat, ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan seorang perusak? Nah, bayangkanlah, malaikat menyebutkan kita manusia sebagai perusak. Tapi memang kenyataannya seperti
banjir, hari ini banjir ya kan? Di kampung banjir tidak? Banjir. Itu perdebatan. Maka apa dibilang Allah Ta'ala? Kamu tidak mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Aku itu maksudnya Allah. Jadi malaikat itu tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Karena Allah itu maha tahu. Tidak ada yang bisa menebak. Dilihat bukunya. Allah itu maha kuasa. Oke, baik. Sampai sini paham ya? Jadi khalifah itu harus bersikap mencerminkan seorang khalifah yang baik, pokok yang bagus. Kemudian di contoh-contoh pada hari ini, kemudian ada 4, atau mungkin kita bisa lebihkan. Yang pertama, belajar sampai akhir hayat. Kemudian apa lagi? Menjaga alam dan seisinya. Kemudian apa lagi? Menjaga akal dan pikiran. Apa lagi yang terakhir? Apa lagi? Berperilaku adil. Kemudian yang pertama kita bahas dulu. Apa yang kita bahas dulu? Oke, belajar sampai akhir hayat. Jadi seorang pemimpin itu harus belajar sampai akhir hayat agar ilmunya juga semakin bertambah. Jadi jangan semisal ilmunya cuma sampai matematika, aja. Jadi tidak luas pemikirannya. Jadi apalagi seorang pemimpin, pemikirannya harus luas karena yang dipimpinnya juga banyak. Kemudian tanggung jawabnya juga besar. Jadi harus mempunyai pikiran yang luas, akal yang sehat. Yang kedua apa tadi? Apa? Menjaga alam. Tadi udah. Apa tadi? Apa tadi? Jaga akal dan pikiran. Jadi seorang pemimpin itu harus wajib menjaga akalnya. Kenapa tidak? Jadi kalau tak dijaganya akalnya, kemana? Maka bumi dan seisinya akan hancur. Bukan alam aja yang hancur, orang-orangnya bahkan hancur. Misal di sini, si Rizky, ketua kelasnya, akal si Rizky nggak sehat, macam mana? Akalnya nggak sehat. Misalnya nih, bukan betul nih. Jangan pula marah, oke? Si Rizky akalnya nggak sehat, error dia. Bagus ini lokalnya. Enggak, hancur, sampah berserak, meja bertupaan, gigi-giginya mungkin kan, bangku patah kakinya sebelah, kan, rambut si Jais diguntingnya sebelah bisa jadi. Itu dia. Kalau akalnya nggak sehat. Kemudian apa lagi yang ketiga? Berperilaku adil, harus wajib tuh. Bagi seorang pemimpin harus berperilaku adil. Kenapa Pak harus berperilaku adil? Ya iyalah, kalau seandainya tidak adil, berat sebelah yang dirugikan yang berat sebelah. Contohnya, macam si Rizky lagi nih, karena si Rizky, kau aja Rizky, karena si Rizky yang ketua kelas di sini kan. Jadi kalau seandainya si Rizky tidak berperilaku adil terhadap sesama kawannya, gimana perasaannya? Yang tidak apa? Yang ini, yang nggak diadilinya, yang nggak merasa mendapatkan sikap adil, maka dirugi. Misal si Rizky aja ini sama lelaki aja dia yang adil, yang mau berkawan, sama kamu enggak, macam mana? Mau? Enggak kan? Artinya harus adil sesama untuk semuanya. Oke, yang terakhir apa tadi? Apa yang terakhir tadi? Apa yang terakhir tadi? Menjaga alam udah. Tolong menolong. Itu yang terakhir, tolong menolong. Apakah seorang pemimpin harus wajib? Wajib lah. Jadi dia seorang pemimpin itu harus mencontohkan. Dialah suri tauladan. Jadi kalau seandainya masyarakatnya ingin mencontoh pemimpin, maka carilah pemimpin yang suka bersikap tolong menolong supaya masyarakatnya juga bisa bersikap tolong menolong. Seperti kamu kalau ada si Rizky rajin menolong baik di sekolah, di sekolah suka menolong guru, apa yang diperintahkan guru dia mau. Rizky, pelkan dulu itu kayak tadi pagi, pelkan dulu, dipelkannya di anak gadis.
mau dia. Artinya kamu juga harus mencontoh perilaku diri. Karena di sini yang khalifah, pemimpin atau ketua kelas, ya siapa? Rizky. Oke, paham? Oke. Jadi kemudian kita akan membentuk sebuah kelompok. Tapi sebelum kita membentuk sebuah kelompok, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Angkat tangannya. Oke, Amel, silahkan. Berdiri Amel. Apalah yang ingin ditanya jawab? Silahkan. Siapakah nama-nama khalifah pada masa Rasulullah? Oke. Jadi pada masa khalifah di masa Rasulullah itu ada beberapa pemimpin yang mengurus kepemimpinan dalam Islam setelah Rasulullah wafat. Siapa-siapa aja itu? Ada itu di dalam sholat tarawih, kan ada Bilal menyebutkan itu, ya kan? Ada itu. Penonton pun ada yang dengar kan? Ada. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jangan dulu Ali dulu. Yang pertama memimpin setelah wafat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Orang yang pertama sahabat yang masuk surga. Luar biasa itu kan? Kamu bayangkan ya? Tapi ingin masuk surga lagi. Abu Bakar harus berperilaku baik. Kedua, siapa setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sebelum Islam ini orang kafir. Betul? Orang kafir. Setelah masuk Islam, orang kafir ketakutan. Kenapa begitu, Pak? Dulu dia ini seorang pegulat yang paling ditakuti orang kafir. Masuk Islam menggelotar lampu. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Tahu kamu siapa Ali bin Abi Thalib? Siapanya Rasulullah? Menantunya Rasulullah. Orang yang pintar, ahli ilmu. Kamu bayangkan ahli ilmu. Awak udah dianggap pintar, bisa ini matematika. Pemisah serius ini jawab matematika dah sombong. Dia udah ahli ilmu, bukan ilmu lagi, ahli. Bayangkan. Jadi itulah 4 tadi nama-nama khalifah pada masa Rasulullah. Masa Rasulullah pas Rasulullah wafat, 4 inilah yang menggantikan. Ya, bukan satu waktu ya. Setelah meninggal Abu Bakar baru Umar, meninggal Umar Utsman, baru meninggal Utsman Ali bin Abi Thalib. Itulah yang terakhir. Oke, paham? Amel? Oke, paham. Ada lagi yang ingin ditanya? Angkat tangan. Oke, ada. Coba berdiri Anda. Coba ulang lagi. Oke, duduk dulu. Oke, contoh khalifah ini, misalnya di desa kita ini. Kalau khalifah di desa kita ini, siapa pemimpin di desa kita ini? Pemulu. Kalau bahasa kita pemulu ya kan? Atau kepala desa. Jadi kepala desa, itulah contoh seorang khalifah di kampung di muka bumi juga, tapi khususnya di kampung Sungai Tempurung. Jadi seorang pemimpin atau kepala desa tadi, siapa kepala desanya namanya? Pak Haidir ya. Haidir, pemulu, harus bersikap yang tadi yang 4. Apa tadi? Menjaga alam. Dia harus menjaga alam. Kalau ada sampah, ada apa namanya? Yang lebat, somak di jalan, maka dia harus mengajak masyarakat untuk bergotong royong, membersihkan sampah, memotong rumput agar tidak semak. Gimana kalau kamu jalan somak-somak? Ular lewat, babi hutan melintas, habis semuanya. Ya kan? Ya, yang 4 tadi, macam adil, bersikap adil. Kemudian apa lagi tadi? Ada tolong menolong. Apa lagi tadi? Menjaga alam. Nah, itu harus dimiliki seorang pemimpin tadi. Itulah contoh-contohnya tadi.
Jadi kalau seandainya di kepala desa di sini isi tempurung ini tidak memiliki sikap yang seperti itu tadi, maka Allah akan bisawab. Jadi hati-hatilah. Kalau pemimpinnya nggak bagus, hati-hati. Allah bakal murka. Karena kita nggak tahu apa yang Allah tahu. Dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Siapa yang tahu? 1 menit ke depan ada yang tahu? Atau 1 jam ke depan ada yang tahu apa yang terjadi besok? Ke depan nggak tahu. Makanya seorang pemimpin itu harus bersikap baik, harus bersikap adil, harus bersikap bijaksana. Paham ya ada? Oke, kalau sudah paham, oke kita buat kelompok yang akan membahas dan akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Apa yang akan didiskusikan? Nah, di LKPD itu tadi, ya. Yang pertama, dilihat LKPD-nya dulu. Nah, dilihat. Nah, yang Bapak kasih tadi dilihat. Yang pertama adalah sebutkan apa itu ya? 3 tugas manusia sebagai khalifah. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan 3 contoh sikap manusia sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu pengertian seorang khalifah. Oke. Nah, itu nanti yang akan kamu bahas di kelompok masing-masing. Oke. Kemudian coba Bapak apa dulu? Kasih dulu pertanyaan. Boleh? Ya. Coba dulu seorang khalifah di muka bumi. Coba dulu. Apa aja? Hah? Adil. Oke, apa lagi? Ada lagi? Oh, menjaga alam. Ada lagi? Atau menolong? Ada lagi? Oh, udah itu aja. Oke. Berarti Rizky sudah paham tentang khalifah? Oke, berarti sudah paham. Yang lain juga sudah paham? Sudah paham? Tidak sudah paham? Alhamdulillah. Jais sudah paham Jais? Oke, alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham berarti kita bisa melaksanakan tugas-tugas kelompok dan mempresentasikan ke depan. Oke, itu dibahas setiap kelompok. Bapak kasih waktunya sekitar 15 menit, ya. Waktunya sekitar 15 menit untuk membahas, lalu kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siap? Oke? Jadi sebelum nanti mempresentasikan kita yel-yel dulu, biar semakin semangat. Oke? Oke, silahkan. Diskusikan dulu. Untuk mempermudah kamu mendapatkan informasi tentang apa yang akan didiskusikan, boleh dilihat dari buku yang lain, ya. Buku yang lain yang membahas tentang itu, khalifah, baik itu sikap atau contoh, ya, supaya mempermudah kamu untuk mendiskusikan, mendapatkan informasi. Oke? Mana? Ada yang siap? Belum? Ada yang susah? Ada yang susah kira-kira? Udah? Dan kita siap presentasi nih kan? Ini? Ada yang susah kira-kira? Oh tidak? Ada yang susah ya? Oke. Pak ini Pak. Mel? Apa itu? Oh iya. Nah, ini. Kamu jelaskan Mel. Oke? Udah siap Mel? Oke. Nanti udah siap maju nih ya untuk mempresentasikan. Oke, jadi kamu ketika mempresentasikan nanti dari 3 pertanyaan itu presentasikan hanya 1 aja setiap kelompok, pilih aja. Oke? Oke, yang pertama kita buat urutan yang akan tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang pertama ini ya, kelompok pertama, kelompok orang Amel. Kelompok kedua Rizky. Kemudian kelompok yang ketiga orang Ahda. Oke, sudah siap semuanya? Sudah Pak. Oke, saatnya kita
presentasikan kita yel-yel dulu. Oke, apa kabar semuanya? Oke, berarti sudah semangat teman-temannya. Oke, kelompok yang pertama silahkan maju. Ayo, silahkan maju, berdiri. Kenapa? Presentasikan hasil kerjanya. Dari sana aja putar. Oke. Jadi kelompok kedua Ajis, dengar ya Ajis, diperhatikan kawannya. Iya, jadi. Oke, baris bagus. Nah, depan sini. Oke, silakan. Kami dari kelompok ya. Dari kelompok pertama. Dari kelompok pertama akan membacakan hasil diskusi kami. Tuliskan 3 contoh sikap manusia sebagai khalifah di bumi. 1. Bergotong royong. Kita sebagai seorang pelajar harus mampu meneladani sikap bergotong royong agar kita mampu melaksanakan kewajiban agar dapat bergotong royong dan mampu menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di masyarakat. 2. Menolong sesama, yaitu merupakan kewajiban kita sebagai manusia untuk dapat menolong sesama manusia maupun menolong lain supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. 3. Menjadi ketua kelas. Ketua kelas merupakan tanggung jawab bagi seseorang di dalam suatu kelas, dan seorang ketua kelas harus mampu menjadi ketua kelas yang adil dan tidak pilih kasih dengan teman-teman yang lain. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok kedua Rizky. Nah, silakan maju. Ya, kawan-kawannya silakan. Di kelompok lain perhatikan ya, jangan ngobrol. Nah, diperhatikan, didengarkan kawannya. Oke, apa? Rizky, ke tengah Rizky, geser ke tengah. Nah, jadi ke tengah. Nah, geser lagi, Rizky geser. Nah, oke, silakan. Kami dari kelompok presentasi. Agar Allah mencintai pemimpin yang baik dan bijaksana. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, lanjut kelompok ketiga. 3, 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan 13 manusia sebagai khalifah di bumi. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi ialah 1. Menjaga alam agar tetap bersih, baik, dan aman dengan
baik itu pemimpin negara, pemimpin di masyarakat seperti pemimpin kita di sini apa? Desa, penghulu, ya kan? Atau pemimpin di kelas siapa? SD sebagai ketua kelas harus bersikap adil. Kemudian tadi apa lagi? Suka menolong. Saling tolong menolong. Ini aja Jais, saling tolong menolong. Apalagi tadi mempunyai akal pikiran. Akal pikiran yang mana? Akal pikiran yang sehat. Jadi di dunia ini kita harus betul-betul menjadi khalifah. Semuanya sebenarnya khalifah. Khalifah di muka bumi. Apa tugasnya? Menjaga inilah dunia kita nih. Jadi kalau seandainya bumi ini tidak dijaga, maka banyak terjadi bencana alam. Kalau sampah nggak dibuang ke tempatnya, maka terjadi banjir. Kalau seandainya hutan lebat, dipotongi pohon, maka banjir, panas, tidak ada pepohonan. Kamu bayangkanlah kalau nggak ada pohon menutupi rumah kamu, panas atau dingin? Panas. Udah mati semua nggak ada, maka akan terjadi kehancuran dunia. Nah, itulah nanti kiamat tuh. Iya kan? Ada nama kiamat kubro, kiamat kubro. Hati-hatilah. Jadi harus pemimpin betul-betul menjadi pemimpin yang baik untuk bumi, untuk masyarakat, baik pun untuk diri sendiri. Oke, sampai di sini dulu hasil materi kita hari ini tentang khalifah. Udah paham semuanya? Udah paham? Ada kira-kira yang ingin ditanya lagi? Oke, tidak ada. Maka kita tidak ada ditanya, berarti sudah paham semua. Oke, nanti setelah materi ini, yang materi selanjutnya, nanti yang kita bahas juga tentang mengenai khalifah untuk pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya. Jadi kalau sudah paham pertemuan yang ini, insya Allah pertemuan kedua akan lebih mudah. Kalau sudah paham semua, sudah clear, sudah aman, maka kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mempraktekkannya ke masyarakat. Oke. Nah, kita akhiri pelajaran ini dengan membacakan doa. Akhiri dulu pelajarannya. Silakan Ki.